A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Ayah Bunda yang baik yang dirahmati Allah, Pak GM dan seluruh jajaran PLN yang hari ini hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebelum kita lanjut ke materi, saya kenalkan diri, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dulu pernah lama di Jawa Timur, di Gontor. Tahun 99 sampai 2008. Habis itu saya pindah ke Malaysia, Kuala Lumpur. 2008 sampai 2012 pulang ke Pontianak. Pulang itu bawa pelajaran banyak. Jadi di sini saya makan rujak cingur gitu ya. Kenal yang namanya pecel, tahu namanya nasi tahu telur, tahu apa itu sumber kencono. Sudah nggak ada sekarang. Sekarang diganti Sugeng Rahayu ya. Sumber Selamat. Gimana rasanya ngebut-ngebut dengan Mira, Eka, dan lain-lain. Tahu saya rasanya nongkrong dan berpanas-panas di Bungu Rasih. Karena saya di Jawa Timur, jadi tidak lepas dari itu. Nah, Bapak Ibu yang baik, rahmati Allah, tidak untuk menceramahi, tidak juga untuk nasihatin. Saya lihat wajah-wajah bapak-bapak ini, wajah-wajah CPNS. Wajah-wajah apa? CPNS. CPNS itu singkatan Pak Ji. Calon penghuni surga. Amin. Amin. Ada yang masuk surga? Berapa orang? Yang udah angkat tangan nih mungkin mau transit gitu maksudnya. Atau mau coba dulu neraka cek gitu. Kan kemarin lagi viral. Ada yang masuk surga? Ada. Ada yang mau mati enggak? Belum, semuanya bilang belum. Ya kalau panjenengan mau duluan ya monggo gitu ya. Apa tadi ikatan pensiunan, mau duluan misalnya gitu ya. Tidak ada jaminan. Ini kota di mana saya belajar tentang kematian itu berulang-ulang. Panjenengan mungkin pernah dengar yang namanya Koh Stephen. Ada yang pernah dengar? Koh Stephen yang mu'alaf. Koh Stephen itu meninggal di kota ini. Surabaya. Subuh sama-sama saya. Habis itu pagi-pagi beliau sibuk gitu mempersiapkan acara namanya Hijrah Fest. Beli dagangan orang, ngeborongin dagangan orang. Pagi itu pagi, habis subuh. Nyiapin sarapan. Jadi ibu-ibu yang dagang-dagang bakulan itu ada yang dari Lumajang, dari Malang, bahkan dari Jawa Barat. Untuk ke acara itu jualan. Ko Stephen yang beli dagangannya. Diborong gitu lah, untuk dibagikan lagi. Siang, sama-sama saya, Jumatan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sempat share, kok saya posisi di sini? Ya Ustaz, saya di sini. Sama, kami menghadap Allah yang sama, di masjid yang sama. Ba'da Jumat, saya pisah. Kok, saya ke sebelah sana ya kok. Saya ketemu orang di Tunjungan Plaza. Kalau abang kakak pernah dengar Dea Bakery. Ada yang pernah dengar? Belum. Itu lumayan besar di Jawa Timur, tapi pusatnya di Malang. Saya ketemu sama Bunda Dea. Di tempat makan itu nggak ada cerita lain. Ceritanya cerita mati. Bunda, saya bilang, Bunda ini dikasih Allah amanah, bisa bikin roti. Jadikanlah roti ini bekal sebelum mati. Kurang lebih kesimpulannya begitu. Jadikanlah roti ini sebagai bekal sebelum mati. Lagi ngomongin mati nih, jadi saya bilang Bunda bukalah cabang di Pontianak. Bukan untuk buka cabang bisnis,
Saya bilang kalau nanti ditanya Allah, apa yang kau lakukan dengan skill rotimu? Minimal Bunda jawab, saya bikin roti supaya orang-orang bisa makan roti tanpa bermaksiat kepada Allah. Bikinlah roti itu. Bismillah Ustaz, doakan ya semoga Allah kasih saya kemantapan hati gitu. Biar mantap ini hati dan supaya bisa melangkah. Karena ya kalau mau cari duit ya beliau di Jawa Timur aja. Marketnya udah jelas, nggak perlu ekspansi jauh-jauh. Ya ngapain buka usaha sampai ke Kalimantan, gitulah kira-kira pikirannya. Kan sampai ada yang tanya, di Kalimantan tuh ada mobil, nggak ada, kita pakai kuda, kadang-kadang pakai kuyang gitu ya. Kadang-kadang kalau ada lagi nggak sempat dia pakai dinosaurus gitu kan. Soalnya ada yang pernah ke Kalimantan itu bawa tas tuh di peluk tasnya. Saya tanya, dia bukan dari Pontianak, datang dari luar kota, ke Pontianak tuh tasnya dipeluk terus. Saya bilang, kenapa tasnya dipeluk terus? Ada duitnya Ustaz. Loh, berapa banyak duitnya? Sekian puluh juta dia sebut. Kenapa dibawa duit sebanyak itu? Istri saya nyuruh, takut di Pontianak ada ATM. Setiap jalan dari bandara ada ATM, saya berhenti. Tuh ATM, saya bilang. Jalan lagi ATM. Sampai udah berapa ATM? Ustaz, udah cukup Ustaz, cukup Ustaz. Dikira hutan sekali Kalimantan itu. Saya sekalian di sini hati-hati, salah sedikit tuh dimakan sama orang. Jadi habis ngomong tentang mati sama Bunda Dea, saya dapat telepon. Posisi di Surabaya, dapat telepon dari Jakarta. Yang nelpon tuh Bang Rizal Armada. Ditelepon sama beliau. Ustaz, saya masih bercanda. Apa kabar artis? Sehat artis? Gitu kan, ngacau-ngacau dia. Ustaz, Ko Stephen meninggal. Siang sama saya, subuh sama saya. Terus dapat info menjelang asar, meninggal. Ini kan gurau. Apa bahasa sini apa? Guyon. Ngapusi hari iki, ya gitu lah kira-kira. Masa meninggal? Bang, saya bilang saya ini Surabaya. Abang kan di Jakarta. Iya Ustaz, barusan dikasih kabar meninggal. Kita langsung pergi ke rumah sakit Islam, apa yang dekat sini pokoknya itu. Apa namanya? Monokromo. Langsung ke situ. Singkat cerita, diproseslah Ko Steve ini, dimandikan dan segala macam. Terus bapak yang mandikan jenazah tuh ingat saya, dengan logat Jawanya tuh. Mas, iku sopo? Dengan logat Surabayanya gitu. Sopo iku? Saya bilang, Ko Steve Pak. Kenapa? Saya bilang, saya ini udah lama mandiin jenazah di sini. Sudah lebih dari 10 tahun, puluhan tahun sudah. Dia bilang, gak pernah ketemu jenazah kayak gini. Wah udah deg saya kan. Apa nih? Terus dia bilang, itu jenazahnya bersih banget. Gak ada, mohon maaf ya, gak ada kotoran, gak ada air mani, gak ada darah. Dan wangi Mas, gitu omong. Itu selama ini kalau saya datang, yang nyolatkan paling 2 orang, 3 orang, istrinya, anaknya. Kan rumah sakit meninggal langsung disolatkan. Ini kami tuh 4 kali, 4 red gitu bahasanya. 4 shift. Ganti-ganti. Dan saya tidak kenal siapa itu. Dan semua orang yang lagi nyolat itu semua cium bau yang sama. Wangi. Saya bilang, ya Allah ini orang. Dan yang spesial banget adalah, Positif itu kan tinggalnya di Bandung. Pernah di Jogja tapi sudah pindah ke Bandung. Yang spesial, dia datang ke Surabaya ini dari Bandung bawa 2 ambulan. 1 ambulan besar, 1 ambulan kecil. Kita tanya, kok ngapain bawa ambulan sampai 2? Acaranya kan paling cuma perlu 1, nggak apa-apa untuk jaga-jaga. Apa yang spesial? Ternyata ambulan yang dia bawa dari Bandung itu untuk membawa jenazah beliau balik ke Bandung. Jadi sudah well prepared. Panjenengan yang hari ini masih aktif, panjenengan yang mungkin hari ini punya pulpen, mumpung masih menjabat, pakai pulpennya baik-baik untuk mengajak orang berbuat baik. Ngajak aja, bukan merubah. Nah banyak orang berpikir, saya harus merubah orang. Nah, merubah itu bukan tugasmu. Bahasa kerennya sekarang tuh memo, Pak JM. Internal memo, himbauan. Boleh nggak menghimbau? Boleh. Masalah nanti yang dihimbau nggak bergerak, udah selamat panjenengan. Tapi menghimbau, itu pekerjaannya. Ayah saya dulu bilang gini, kalau ada orang jadi pemimpin, nggak masuk surga, rugi. Kenapa? Dia masuk surga dengan cara yang mudah. Apa? Pulpen. Betul nggak? Besok Jumat subuh kita bikin sholat subuh bersama. Nggak usah kajian judulnya mabar, makan bareng. Kalau diajak makan kan datang semua.
dengar sholat subuh berjamaah, habis itu ada kayak pengajian, sarapan, habis itu ya senam-senam gitulah, lari misal dari Surabaya ke Gresik sebentar, habis itu balik lagi, misal gitu kan, nggak usah jauh-jauh, masih Jawa Timur juga gitu. Pemimpin itu jangan sampai nanti mohon maaf nyun sewu gitu, udah nggak ada lagi pulpennya, baru nanya, Ustadz kira-kira apa yang bisa kita sinergikan untuk umat? Terlambat udah, Bapak pegang tasbih aja sekarang. Dulu waktu jabat lagi punya ini, pakai itu gunakan untuk ngajak orang. Makanya tadi bahasanya internal memo, himbauan. Karena tugas kita memang hanya mencontohkan, tugas kita hanya ngajak, nggak bisa ngerubah. Nah, kecuali yang sudah kan ada dua ya. Semua ini terjadi satu karena izin Allah, yang kedua semua itu terjadi karena wes kadung. Udah telanjur nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka sebelum kita lanjut ngobrol, Bapak Ibu Ayah Bunda semua tadi saya tanya Pak Jem, saya ngomong apa ini? Kultum, kuliah terserah antum. Oh iya, kalau terserah saya nyaman saya Pak Jem ya. Nggak ada materi-materi khusus. Jadi Pak Jem, ini saya mau nyampaikan sama panjenengan semua satu poin aja sebenarnya hari ini. Satu poin aja. Ini yang saya sampaikan sama kawan-kawan saya yang alumni Gontor waktu kami reuni di Jakarta. Kenapa saya buka dengan cerita Coach Stephen? Saya pengen sampaikan sama panjenengan ini pelajaran yang saya dapat. Umur saya qadarullah sama dengan Coach Stephen. Insya Allah bulan ini sama 41. Beliau tuh meninggal 41 tahun. Beliau meninggal di umur 41 tahun. Jadi buat yang akan menuju 40, siap-siap. Kalau yang sudah lewat, nah berarti ya insya Allah Allah pasti pengen suruh kita siapkan bekal tambahan. Apa ayah bunda yang pengen saya sampaikan? Tidak ada, kan tadi saya bilang satu poin aja. Tidak ada satu orang pun atau tidak ada orang yang peduli dengan kematian kita. That is the point. Mau bukti? Apa tadi poin pentingnya? Tidak ada orang yang peduli dengan kematian kita. Mau lihat? Lihatlah kalau ada berita meninggal. Mohon maaf ya Pak, contoh. Di grup pensiunan ada satu yang meninggal. Bagaimana respon grup? Copy paste. Innalillah. Ada yang pakai stiker. Ada yang dengar, Mas, sudah tahu belum si fulan meninggal? Oh, ya. Ngapain mereka? Sholat? Langsung bergegas ngurus jenazah? Enggak. Dunia tetap berjalan sebagaimana biasa, dengan atau tanpa dirimu. Dan banyak orang yang menyangka matinya masih lama. Padahal tiap detik, tiap saat. Malaikat maut tuh standby nunggu instruksi. Kata Allah, selesai ini orang, tarik ke agen. Habis vouchernya sudah. Apa? Karena dia prabayar ya. Vouchernya udah. Ini kok ngomong sama orang PLN enggak nyambung, saya ngomongin voucher. Oh, token ya. Oh iya. Atau beliau-beliau ini enggak pakai listrik semua ini. Ya saya ngomong nyambung orang-orang ini kok. Biasa Pak Jem kalau udah tanggal-tanggal segini tuh alami Pak Jem. Alami itu agak lama mikir gitu. Lapar. Nggak ada yang peduli loh sama kematian kita. Saya tuh udah berkali-kali nih orang mati depan mata saya. Dari mulai respon di grup, dari mulai nanti siapa yang sibuk mempersiapkan jenazah, mobil jenazah, ambulan dan segala macam, sampai nyari kain kafan, nggak punya uang untuk beli kain kafannya. Kalau kayak kami di Pontianak bukan cuma pakai kain kafan, itu harus siapkan peti. Karena bukan peti yang antum jangan bayangin peti-peti mahal gitu, bukan ya. Peti yang cuma sekedar kayu aja gitu. Karena tanah di Pontianak itu kan gambut sebagian besar. Terus tanahnya berair, digali dikit aja tuh udah ini. Nah sering tuh baru digali berapa tuh tanahnya udah roboh gitu. Makanya nggak cocok kereta api di sana. Nah jadi kalau pas meninggal itu kalau pas qadarullah lagi rame kayak kemarin COVID, itu Masya Allah gantian yang mandiin jenazah. Kita harus nunggu dulu nih. Karena yang pemulia jenazah di sebelah sana lagi ngerepot juga, nggak ada yang mau gantiin kan? Nggak ada yang mau. Dan saya dengan izin Allah ngurusin itu, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan, sama guru ngaji kampung. Itu ada kurang lebih 800 orang yang sudah kurang lebih ada yang 40 tahun, 30 tahun ngurusin jenazah. Pas rame-ramenya COVID kemarin, itu ada yang gali kubur di Pontianak, itu dibayar 10.000 Pak Jen. Galiin kubur dibayar 10.000, bagi 4. Berarti satu orang dapat 2.500. Kalau saya tukang gali kuburnya, saya galikan 10 cm aja. Sisanya gali sendiri. Dan itu pakai lempar Pak Jen. Ngasih duitnya.
Begitu diajak, ayo sholat jenazah. Ayo sholat jenazah. Ada yang mau? Sedikit orang yang mau sholat jenazah. Udah gitu, udah selesai nih sholat jenazah, balik badan, kita disuruh bersaksi. Ishhadu, saksikanlah. Ala anna hadhil janazah min ahlil khair. Ada nggak di sini? Di sini gitu juga Mas? Ada kayak gitu. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini dari orang baik. Semuanya langsung jawab, khair. Yang nanya nggak paham, yang ditanya juga emboh. Pokoknya melu, khair ya khair. Sampai di kuburan, itu orang-orang tuh masih bisa tanya, MU sama Manchester City siapa yang menang tadi malam? Di kuburan loh bro, bukan warung kopi ini. Masih sempat nanya, kamu pakai mobil apa sekarang? Oh, HP baru lagi. Di kuburan loh, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tak ada yang peduli sama kematianmu. Oke, orang terdekat nangis, istri nangis, anak nangis. Siapa lagi? Orang tua nangis, ada yang anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, atau istrinya meninggal, suami meninggal. Istri lemas gitu kan, ya Allah papa, kok meninggal duluan, cicilan masih banyak gitu kan. Ada teman kita tuh cerita, istrinya tuh setia banget. Padahal suaminya tuh banyak utang. Lagi dikejar debt collector, istrinya gak pernah ninggalkan dia. Sampai yang menginterview tuh Kick Andy, bilang, kok bisa antum punya istri kayak gini? Setia banget, lagi punya utang segala macam, gak pernah lari dan gak ninggalkan. Kok bisa? Kata Kick Andy. Tahu jawaban si suaminya? Karena semua utang pakai nama istri saya, kata dia. Jadi kalau sampai mau istrinya setia, ngutang aja, terus utangnya pakai nama dia. Jadi kalau jangan mati, nanti istri yang kena hisab sama Allah gitu. Nih, bahkan katanya nih, ada beberapa tempat di sini ngasih uang dalam amplop biar ada yang mau ikut menyolatkan jenazah. Fakta nggak? Mana jabatanmu? Mana uangmu? Mana pengaruhmu? Mana nama besarmu? Nggak ada. Nggak ada yang peduli sama kematian kita. Saya pernah iseng-iseng, bukan masuk ke lubang kuburan, mendekat ke lubang kuburan sambil handphone saya itu saya turunkan, saya foto dari dalam gitu. Trek. Ternyata nggak semua orang sedih juga wajahnya. Ada yang sambil ngupil, ada yang sambil pegang-pegang telinga, ada yang cuma lihat aja, ada yang sambil ketawa-ketawa. Jadi kalau Pak Jem, kalau saya takziah itu, ikut ngantar sampai ke kuburan itu, saya tuh membayangkan seandainya aku jadi jenazah ini, beginilah muka-muka orang-orang ini nengok kematianku. Ada yang bisik-bisik tuh, istrinya masih muda loh, masih cantik. Gila saya bilang di kuburan ngincar istrinya. Belum sampai otak saya. Dah, balik kita kan dari kuburan. Kena tanya kan si jenazah ini? Kalau di Pontianak ada, di sini juga mungkin ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti 7 hari, 40 hari, ada enggak? Beberapa ada, beberapa enggak ya, enggak ada masalah. Tapi saya biasanya datang, ikut, itu untuk ngelihat juga. Kan dibacakan Yasin tuh, baca Yasin. Bapak Ibu tahu pada saat acara itu orang ngapain? Ngerokok di luar, berasap, ngomongin bola, ada yang main game, dia ikut pas makan. Habis itu udah makan di tempat, bawa besek kan? Nah, bungkus lagi. Apa bahasa Jawanya? Terus ngapain kita nih capek-capek di dunia ini terus kalau matinya cuma kayak gitu aja? Dan semuanya pasti mati. Tidak ada yang peduli dengan kematianmu. Itu aja poinnya. Mau aktif ke, mau pensiunan ke. Mohon maaf ya, contoh aja nih, kalian yang paling ini di sini Pak JM. Pak JM, seandainya Bapak meninggal, ada enggak yang gantikan Bapak jadi JM? Oh banyak jawabannya. Pak, ada enggak yang mau gantiin Pak JM jadi jenazah dalam kuburan? Jadi maksud saya, pagi ini kita realistis aja. Siapkan betul-betul matinya kita gitu loh. Saya pun mati juga. Panjenengan juga. Tapi mungkin kalau panjenengan mau duluan monggo gitu. Kan belum tentu juga saya duluan, belum tentu kan. Bisa saja panjenengan yang duluan atau saya yang terakhir, kan bisa jadi gitu. Ya Mas Kenny. Terserah Mas Kenny mau duluan boleh, atau saya terakhir enggak apa-apa. Saya ridho insyaallah. Setuju enggak kira-kira? Coba bilang sama sebelahnya, Mas gitu. Kalau panjenengan mau duluan ya monggo gitu.
Boten nopo-nopo saestu Mas gitu apa? Saestu. Betul bahasa Jawanya ya. Nah, saya ngapalkan ini 2 minggu saya ngapalkan ini. Jadi program di otak saya tuh Jawa Timur, oke, bahasa Jawa. Nanti kalau saya ke Sumatera beda lagi bahasanya. Ustaz. Kalau ke Sulawesi, ya kan? Nggak ada ustadz di sana, adanya ustaz. Jadi kalau makan ikan, ikan, makan. Kenapa begitu? Oh, kata dia, Daeng, kenapa kalau orang bilang ikan, makan kok makan? Oh, itu orang kuno. Kalau Daeng, oh kalau saya mau dereng. Oh, kalau kayak gini baru nyambung ya. Saya ngomong mati tadi tidak connect berarti. Walah, orang PLN ini. Jadi saya tahu Pak JM masalah beliau-beliau ini perlu hiburan kayaknya. Berat masalah beliau-beliau ini kayaknya nih ya. Ya Allah, kebanyakan pegang listrik jadi agak tegang gitu ya. Sekali-sekali main-mainlah ke kuburan. Serius, sangat serius saya. Jangan dianggap bercanda. Orang tanya saya Pak JM, hampir setiap meeting selalu ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana tipsnya agar istiqomah? Saya bilang, ini pertanyaan malaikat yang bisa jawab sebenarnya, bukan ustaz. Karena kita manusia biasa, bukan nabi. Wajar salah boy gitu ya. Pak gitu. Gimana caranya supaya istiqomah? Saya punya tips, sampai boleh coba gitu. Maghrib atau habis isya Pak JM, pergi ke kuburan. Pergi kemana aja? Kuburan mana aja? Cari yang agak gelap. Terus baringlah di samping batu nisannya. Baring. Nih batu nisan, baring. 5 menit aja. Terus rasain gelap-gelapnya itu. Kalau jenengan masih punya hati nurani, insya Allah akan ngerasakan takut. Saya bilang sama kawan-kawan, baru di atas tanah aja, cuma 5 menit sudah seseram itu. Bagaimana di dalam tanah tak terbatas waktu. Ibarat power bank, kan ngomongnya sama orang listrik nih. Satu power bank yang 10.000 mAh bisa ngecas berapa kali? Kalau handphonenya 5.000 baterainya berarti cuma 2 kali ngecas. Amal soleh yang kita punya itu, Bapak Ibu, dari mulai sholat, puasa, zakat, dan segala macam, itu kira-kira bisa ngecas di dalam kuburan berapa lama? Orang PLN pasti bisa connect. Be realistis. Kalau nggak ada urusannya sama kuburanmu, nggak bisa nambah saldo, sangu matinya, mendingan jenengan jangan terlalu serius ngerjainnya. Untuk dunia yang main-main kita serius, untuk akhirat yang serius kita main-main. Oh berarti Ustadz nyuruh kami resign? Nggak gitu bos. Nggak gitu bro. Panjenengan ini saya bilang, saya mewakili rakyat jelata. Saya pernah ngisi di, apa Pak, lupa lagi saya. Ruangan yang banyak monitornya tuh yang pencet tombol mati, pencet tombol hidup lagi. Ruang kontrol yang nggak semua orang boleh masuk. Apa namanya? Dispatcher. Itu kan nggak ada pelang PLN di depannya. Pokoknya betul-betul sangat dijaga ketat. Saya masuk ke ruangan itu yang ngelihat kalbar. Jadi kayak kontrol pesawat gitu kan. Ini Ustadz yang sedang dimatikan yang ini. Yang sedang hidup yang ini. Harus yang begini. Saya bilang ini seluruh kalbar. Iya Ustadz, bahkan kita juga ada kerjasama dengan Malaysia kata beliau. Di sini monitornya. Iya Ustadz, monitornya di sini semua. Saya bilang ya Allah beruntung sekali abang-abang kakak-kakak. Masih muda-muda Pak, anak-anak muda gitu. Oh, kepala divisinya aja masih muda banget gitu. Kayaknya mungkin di bawah saya umurnya. Masih muda, lincah anak muda gitu. Saya bilang, abang yang mimpin di sini. Iya Ustaz. Terus dia cerita lah, ini kami yang ini. Satu Kalimantan Barat nih, saya bilang. Iya. Nah, terus saya bilang apa sama beliau? Mas, jenengan ini saya bilang, pakai mas aja langsung. Mas, jenengan ini saya bilang, kalau tidak masuk surga rugi, saya bilang. Langsung mau ke dia langsung. Maksudnya gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Saya bilang, tahu enggak jenengan? Saya bilang, saya ini rakyat jelata, saya bilang. Ya kan? Bukan siapa-siapa, saya bilang. Kami itu ngurus masjid. Bisa sholat, bisa tahajud, bisa bangun malam. Bahkan beberapa santri-santri saya bilang tuh bisa ngapalkan Quran, itu kan karena ada listrik, ada lampu. Bayangkan kalau pondok-pondok itu pakai pelita semua. Hitam hidungnya gitu. Jenengan yang jadi wasilah listrik itu sampai ke pondok, saya bilang. Jenengan yang jadi wasilah pesantren-pesantren itu bisa ngapalkan Quran, ustaz-ustaz bisa ceramah, tablik-tablik akbar, saya bilang. Berapa banyak pahala, berapa watt ya istilahnya ya, megawatt. Berapa megawatt listrik yang dialirkan ke seluruh pondok-pondok pesantren, ke tempat-tempat ibadah, saya bilang. Jadi amal solehnya panjenengan. Langsung diam dia. Langsung berubah mukanya. Oh, bisa gitu Ustaz. Ya saya bilang mohon maaf, pelacur ngasih minum anjing aja. Masuk surga? Masa sampai ngasih listrik? Enggak. Tapi saya bilang waktu mencet tombolnya, waktu ngidupkan laptopnya, mencet alat ini, pakai bismillah, enggak. Langsung diam dia.
Oh gitu ya Ustaz. Kami selama ini ya kerja aja, produktivitas, kinerja, integriti. Ya boleh saya bilang. Tapi masa iya jenengan dari rumah pergi pagi pulang petang, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Kadang-kadang pulang ke rumah istri nanya, kamu siapa ya mas? Oh, lupa dia sama suaminya. Udah pisah sama istri, ya kan? Pisah sama anak. Loh kok banyak yang ketawa? Kena ya? Mirip. Sampai ini udah ninggalin istri, saya bilang ninggalin bulog, bujang lokal. Kan gak ada istrinya. Istrinya di Jawa. Kok gak dibawa mas? Dia bilang, ribet Ustadz pindah-pindah sekolah anak. Saya yang bolak-balik ke lokasi ini. Saya bilang udah pisah sama istri. Jauh sama anak. Kok masuk neraka nelongso banget gitu loh. Coba tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, wajah sepertimu gak cocok masuk neraka gitu. Coba. Ini wajah-wajah CPNS. Apa CPNS? Mantap. Sebentar. Saya lihat beberapa wajah itu mulai ngangguk-ngangguk. Mulai nyambung atau gimana nih? Saya mau tanya, materi yang saya sampaikan ini realistis nggak? Bisa dipahami? Konkret nggak? Jadi jenengan tuh sebelum mencet tombol laptop, sebelum ngidupin mobil, sebelum memimpin rapat, mulailah dengan menyebut nama Allah. Simple banget. Ayo teman-teman semuanya, kita mulai aktivitas kita buat yang beragama Islam. Mari mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Jadi sekecil apapun omset amal solehnya, sekecil apapun aktivitasnya, jadi kebaikan. Tapi tidak bisa mencuri pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak bisa. Selingkuh, sayang kita selingkuh nih, Bismillah dulu ya. Keplai kepalanya. Kata Ustaz Salim, ojo dikeplai. Apa? Mesake dipateni wae. Psikopat. Lanjut tak? Atau udah cukup? Hah? Sampun? Tidak, kita serong ke kiri. Katanya ada putar ke kanan ada enggak bisa nih. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Coba diulang. Tadi ada mitra PLN yang ngurusin internet, ada yang ngurusin jaringan, ada yang ngurusin gangguan, ada yang apa tuh Pak Jim yang pakai sarung tangan di atas kalau udah mati lampu yang kalau salah pegang pindah alam tuh? Hah? PDKP, singkatan dari? Salah-salah pindah alam tuh kan? Salah pegang kabel, langsung dia wassalamualaikum. Itu nyawa taruhannya. Nah, jenengan bisa, itu kan kalau diniatkan bismillah, ini ada Dewan Syariah. Kalau dia keluar dengan niat Allah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahasanya bilang ini, ya Allah saya keluar ini cari rezeki yang halal. Saya menghidupkan listrik ini lillahi ta'ala karena engkau. Kalau misalnya, na'udzubillah, kesetrum dan meninggal. Kira-kira meninggalnya? Syahid. Jadi jangan sampai kira masuk surga itu harus di atas podium gini. Khotib Jumat itu cuma satu bos. Nggak tahu di sini khotib ada berapa? Gantian gitu. Kemarin kami di masjidnya Ayah Sarwanto. 4 ustadz kumpul. Saya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim, sama Habib Muhammad bin Anis. Tetap aja khotibnya satu. Nggak bisa gantian. Innalhamdulillah, Ustaz Salim gantian. Ahmaduhu wa nasta'inu. Nggak gitu konsepnya. Bapak Ibu, pintu surga itu luas. Pernah dengar nggak? Surga itu luas. Lebih luas dari dunia dan seisinya. Masa jenengan nggak ada di situ? Saya ulang ya. Dunia itu, surga itu luas. Lebih luas dari dunia dan seisinya. Masa jenengan nggak ada di situ? Rugi. Kan bisa masuk surga lewat pintu satpam, masuk surga lewat pintu GM, masuk surga lewat pintu asisten manajer. Ada apalah tak mantep. Ganteng-ganteng masa masuk neraka kan gitu. Masya Allah. Jomblo udah nikah ya? Udah nikah ya, aman ya. Asisten GM ya kan? Lihat wajahnya, wajah-wajah penghuni surga semua. Masa dunia surga yang seluas itu jenengan kok enggak masuk? Ya adalah kaplingnya gitu loh. Ambil kaplingnya. Dunia itu luas, surga itu luas demi Allah. Allah yang bilang, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Gitu kata Allah, bukan kata saya. Bersegeralah kamu mengejar ampunan Allah. Ya kan, untuk mendapatkan surganya. Karena surganya Allah dibikin luas banget, seluas-luasnya. Masa panjenengan enggak masuk? Saya yakin semua orang di sini pengen masuk surga, betul enggak? Maka siapkanlah sungguh-sungguh surga itu. Harus well prepared, persiapannya matang, ada hitung-hitungannya. Dapat duit, ini kalau saya tumpuk,
Jadi rebutan. Mana ibu-ibu ada mama punya emas? Nggak, jangan takut, saya tidak minta. Saya punya banyak insya Allah. Saya nanya aja, ada emas nggak? Nggak ada. Itu yang jadi suami Mas Kenny, Mas apa itu bukan emas. Lupa dia punya emas. Bukan lagi pakai gram, mana main, kilo. Berapa kilo Mas? Jangan buka kartu ya. Oh jadi keplai, mesake. Mana main. Kakak-kakak punya gelang emas, punya jilbab baru, apa lagi? Apa? Punya gamis bagus. Pakai panci kuali itu dipakai, jangan ditumpuk. Pancinya panci yang udah jelek, yang udah hitam, hancur tuh masih dipakai. Jilbabnya udah banyak lalatnya, mukenanya itu dipakai. Nanti jenengan meninggal, istri baru yang pakai. Kapok mau kapan? Apa kata istri baru? Wow, sedekah akbar katanya kan? Rizkun karim. Iya. Pakai sendal-sendal jelek, pakai mukena jelek, sholat dia situ-itu aja mukenanya. Dipakai, rezeki dari suami itu dipakai. Supaya nanti itu bisa bersaksi di hadapan Allah. Baju-baju yang udah ditumpuk-tumpuk banyak-banyak tuh di pre-love disedekahkan ke uang pre-love-nya, pakai lagi untuk sedekah lagi, kan bisa. Nanti baju-baju itu kan dihisap Allah. Saya makanya kalau buka lemari itu nengok baju mana yang belum pernah saya pakai di mana. Dan kalau ada barang-barang baru saya pasti usahakan itu store dulu, lapor dulu sama Big Boss. Di mana lapornya? Di masjid. Makanya jenengan kalau punya baju baru tuh pakai sholat subuh. Pak Jem, ini bukan instruksi lah, maksudnya saran gitu. Mulai kampanyekan kawan-kawan ini sholat pakai baju yang bagus. Bukan baju mahal, bukan baju yang bagus. Jangan sampai waktu sujud palung Mariananya kelihatan. Tahu palung Mariana? Terusan Suez itu loh, terusan Suez. Sekarang kan sudah nggak zaman Gestun kan, sudah QRIS. Nanti pas jenengan sujud, terusan Sueznya kelihatan, orang QRIS di situ gitu loh. Masa nggak paham sih? Masa harus saya jelasin detail-detail? Tahu terusan Suez nggak? Nah, dulu zaman-zaman masih pakai kartu ATM tuh di Gestun Pak, gesek tunai, crek gitu. Seorang ini sujud bikin dosa aja ngelihat di belakang. Ya kalau wangi enak, bagus. Itu dengan segala macam aromanya. Bikinkan rompi Pak JM, teman-teman tuh. Jadi kalau sujud tuh ya, siapkan rompi-rompi sholat itu. Kan ada tuh jual-jual tuh. Berapa? 70 juta apa berapa harganya tuh? Siapin sarung. Niat. Jadi kalau lagi kerja pakai baju kerja. Nah begitu sholat ganti baju. Nggak ada Pak GM pakai baju bagus. Nggak ada yang ciptain GM kok pakai baju asal-asalan. Piye tuh ini? Gitu kira-kira. Udah kayak orang Jawa belum? Sebentar. Bisa dipahami kan yang saya sampaikan ini? Kita ngadep calon investor, ngadep anggota DPR RI. Oh kita pikirin pakai baju bagus, pakai baju rapi. Ngadep yang ciptain kita, asal aja. Sholat subuh mohon maaf ya, pakai celana dalam yang tadi malam dipakai. Kaos dalamnya pakai kaos dalam yang dipakai tadi malam. Habis itu di sini ada iler-ilernya. Ya kan? Kayak gitu kualitas sholat subuh kita. Mana power banknya bisa ngisi Pak JM? Dan ada loh banyak orang yang sampai hari itu belum ketemu kiamat. Udah 1000 tahun dalam kuburan. Dari mana dia ngecasnya? Omset amal soleh tidak cukup, ngandelin sholat. Ayo coba jawab, aja dengan jawab. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri. Mana amal soleh yang mau jadi andalan kita mana? Sholat? Sambil nguap sholat kita. Puasa? Cuma nahan lapar puasa kita, sama nahan haus. Mulut tetap aja boncos. Ya kan? Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Apa? Cita-cita surga. Waktu kota amal lewat Pak Jam 2.000 bayarnya. Sering masuk 2.000. Apa kata malaikat? Woi, parkir aja 5.000 sekarang. Ya kan kultum, kuliah terserah antum. Saya udah tanya Pak Jem, boleh gas gak nih? Terserah Ustaz kata Pak Jem. Oh ya udah, kalau nanti kira-kira keberatan ya salahkan Pak Jem. Gas ya, oke, gas. Sampai nyetrum nih, tegangan tinggi pokoknya, voltase tinggi. Berapa megawatt? Saya sih bisa aja, suka saya materi-materi begini. Karena bagi saya tidak punya beban apapun nyampaikan ini ke panjenengan. Karena tugas saya hanya ngasih tahu. Saya dihisap Allah juga. Apa yang saya sampaikan ini, itu saya praktikkan atau tidak, itu hisap saya di hadapan Allah. Tapi panjenengan yang dengarkan kalimat saya pagi hari ini, juga ditanya sama Allah, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang orang yang memberi peringatan kepadamu? Nanti orang-orang itu kata Allah dalam Quran, surah Al-Mulk, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Datang memang ada yang ngasih peringatan, jauh lagi dari Pontianak. Tapi kami waktu itu cuma ketawa-ketawa aja, habis itu nggak ngapa-ngapain. Kena hisap. Jadi setiap orang ada hisapnya, setiap hisap ada orangnya. Saya cuma nyampaikan satu poin aja. Tidak ada yang peduli dengan kematianmu. Kau pikirkan sungguh-sungguh. Kira-kira apa ya bisa nambah
power bank kalau saya meninggal? Nah, gitu Pak Jiem. Pertanyaan basic aja. Oh, sedekah. Oh, sholat. Oh, program untuk memakmurkan masjid. Nah, insya Allah hari ini kita bikin program Indonesia Bercahaya. Keren banget ini program PLN ini. Saya bikin membayangkan itu Pak JM ya. Bercahaya di dunia, bercahaya di surga. Iya Pak JM. Loh kita di kuburan, pahalanya masih ngalir. Siapa pembuat ini? Oh Pak JM, di zaman Pak Ahmad. Beliau yang tanda tangan program ini. Amin Allahumma. Beserta seluruh jajarannya. Jadi di dunia terang benderang, masjid terang, pondok pesantren terang, tempat-tempat kebaikan itu terang, kuburan panjenengan juga terang. Mantap. Sip nggak? Jadi jangan dikira surga itu hanya miliknya pendakwah. Enggak, panjenengan yang di PLN ini bisa dan berhak masuk surga. Tapi tadi pakai bismillah enggak. Itu aja pembedanya. Ayam boleh nggak dimakan? Ayam boleh nggak dimakan? Tergantung jawabannya. Apa? Ya masih hidup atau udah mati? Ya kan? Betul enggak? Ayam yang sudah disembelih boleh dimakan enggak? Belum. Baru disembelih mau dimakan. Kan tergantung lagi disembelihnya pakai bismillah atau enggak. Ayam itu sifat dasarnya halal. Tapi kalau tidak disembelih pakai nama Allah, jadi haram. Betul enggak? Di Pontianak tuh ada tuh ayam yang cuma ditusuk aja. Ada yang pakai patahkan aja Pak JM. Jadi enggak mati dia, dipatahin gitu aja. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak orang yang kerja hari ini? Hah? Banyak. Dapat apa dia? Cuma dapat gaji. Kalau kerja nyun sewu. Kalau kerja cuma dapat gaji, nggak usah jadi orang Islam. Karena yang non Muslim pun kerja dapat gaji. Clear? Bagaimana jenengan kerja? Mencet tombol pakai bismillah. Kalimat-kalimat kecil. Selesai rapat Pak JM, bilang kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita niatkan karena Allah. Nah, 3 inilah antivirusnya. Ayo, dimulai dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Diniatkan karena Allah. Coba diulang. Dimulai dengan bismillah. Enak kan? Itu orang beriman. Mimpin rapat, sepenting apapun rapatnya, sebut nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi hari ini. Kita niatkan pertemuan kita akan membahas bagaimana pengembangan jaringan listrik di area Jawa Timur, Madura, dan sekitarnya. Tapi sebelum kita mulai rapat ini, mari kita mulai buat yang beragama Islam dengan bersama baca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat itu rapat. Begitu sudah selesai, alhamdulillah, kita sudah memutuskan beberapa keputusan-keputusan penting. Teman-teman semua mari kita tutup ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita niatkan, semoga jaringan listrik yang kita sebar ini, energi-energi kebaikan yang kita buat dan kita niatkan ini, semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Keren. Simple banget itu. Tapi orang luput Pak JM. Karena otaknya gaji. Maka saya bilang kalau jenengan kerja cuma cari gaji, ini nggak usah jadi orang Islam. Karena yang lain juga pada sama. Maka tadi coba tepuk lagi sebelahnya. Saudaraku, engkau adalah CPNS. Calon penghuni surga. Siapkan surganya. Harus well prepared, ya kan? Oh, siapa yang pernah keluar kota di sini? Ada nggak yang pernah keluar kota? Ada? Bawa koper kan? Apa isi dalamnya? Baju ganti. Apa lagi? Perlengkapan mandi. Bawa uang nggak? Pertanyaannya, di kota tujuan atau di destinasi tujuan ada nggak baju ganti? Jual. Ada perlengkapan mandi dijual di sana? Ngapain sampean bawa? Ada jual kok di sana? Biar nggak ribet Ustadz. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau jenengan sudah meninggal, bisa ngisi power bank amal solehnya? Udah nggak bisa. Kita tinggal diam aja di sana. Nunggu doa dari anak soleh. Nunggu dari ilmu yang pernah kita ajarkan. Nunggu sedekah jariah atau kebaikan yang pernah kita tinggalkan waktu kita hidup. Itu yang kita tunggu di alam barzah. Masalahnya sampai hari ini nggak ada yang dikasih tahu berapa lama alam barzah itu. Dewan Syariah sudah dapat bocoran? Padahal udah doktor S3.
Dewan Syariah lagi. Nggak dapat bocoran masih. Saya kira punya orang dalam bisa dapat bocoran. Abang kakak, ada yang 1000 di dalam kuburan, 1000 tahun. Hidup di dunianya baru 60, minus berapa tuh? Cek, di kuburan 1000 tahun. Dia hidup cuma 60 tahun, berarti minus 940. Amal soleh apa yang bisa bertahan sampai 940 tahun? Coba pikir, yang jago matematika. Ini konkret kok, nggak perlu S3, S4, S24 sekarang. S25 ada Samsung. Mas, nyambung kan? Maksudnya bisa dipahamin kan? Hitung-hitungannya kan? Anggap nih kuburan 1000 tahun Pak Jen. Kita hidup cuma 60, berarti minus berapa tuh? Belum dicampur riya, belum dicampur ujub. Ya kan? Belum dicampur ngantuk. Habis omset. Itu kenapa kita sungguh-sungguh nyiapkan kematian itu. Maka topi saya itu kan tulisannya itu apa tulisannya? Kalau yang lihat topi saya tadi malam. Jangan nakal lagi. Coba diulang. Coba tepuk-tepuk sebelahnya bilang, saudaraku. Jangan nakal lagi. BTN apa? Bocah tua nakal. Botuna. Nah, jadi BTN juga, ayo saudaraku. Jadilah BTN. Barisan Taubatan Nasuha. Tetap ada singkatannya Pak Jen. Ada BTN syariah, ada BTN konvensional ya. Kalau yang konvensional tuh bocah tua nakal tadi. Iya, sungguh-sungguhlah nyiapkan kematian. Ini baju banyak-banyak dalam lemari nih. Ya kan? Jadi hisap nanti nih. Keluarkan, bikin pre-love. Jual, uangnya sedekahkan. Bisa, sepatu-sepatu sedekahkan. Geser. Iya kan? Apa yang bisa kita berikan? Itu jadi bekal kita. Dan saya bertambah umur hari ini, maksudnya sampai detik ini nih, bertambahnya usia itu mikir saya. Oh iya, harta saya yang sesungguhnya bukan yang saya miliki, tapi yang saya berikan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita mati, itu nanti mobil pindah tangan. Saya sering kan jadi tempat konsultasinya orang-orang yang rebutan tanah warisan. Bapaknya masih sakratul maut, anak-anaknya udah rebutan. Nanti aku ngambil tanah ini. Gila saya bilang orang-orang ini. Belum mati bapaknya udah rebutan, dan nanti aku yang ngambil rumah ini. Fakta ini, fakta enggak? Fakta banget. Rebutan turun waris, apalagi istilah-istilahnya tuh, Mas? Kan turun waris, nanti sidang dan segala macam. Saya pernah ikut tuh di pengadilan, Pak. Pernah ikut hadir gitu. Benarkah saudara adalah anak dari bapak ini yang sudah meninggal? Ya, berarti saudara ahli warisnya. Saya bilang, seribet ini pengadilan agama baru di dunia. Kira-kira pengadilan akhirat nanti gimana? Tak kebayang. Maka berawal dari satu kalimat tadi, tidak ada yang peduli dengan kematianmu. Ini cukup shock terapi buat kita semuanya. Sungguh-sungguhlah, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Yang punya pulpen, pakai pulpennya. Yang punya pengaruh, gunakan pengaruhnya untuk mengajak, menghimbau, internal memo bahasanya tadi. Terserah apa. Dan kita launching terus kebaikan-kebaikan Pak Jen. Mudah-mudahan dimulai dari Jawa Timur ini Pak Jen, Indonesia bercahaya, nanti bisa sampai seluruh Indonesia programnya. Jadi amal jariah buat panjenengan semua. Kan Rasulullah yang bilang, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ngomong Kanjeng Nabi bukan saya, yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka bagi dia pahala kebaikan seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Itulah yang disebut dengan massive income. Apa namanya? Bukan pasif, kecil. Kalau itu kayak listrik 900 watt gitu kan, itu tuh pasif income. Ini Pak Diem, berapa mega? Istilahnya apa satuannya yang paling besar? Megawatt. Nah, itu massive income. Sampai dalam cerita itu dikisahkan si jenazah ini kaget gitu. Kok ada pahala segini banyak? Rasa-rasanya sholat saya biasa aja. Amal soleh saya biasa aja. Oh, kata Allah, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aku tunjukkan kebaikanmu. Ini ilmu yang pernah kau ajarkan. Ini dulu kau mengajak orang, ini kau menghimbau. Kau sudah lupa, tapi aku ingat, kata Allah. Itu kenapa kita harus jadi orang baik. Itu kenapa kita harus kumpul sama orang baik. Apa? Orangnya soleh ya. Kalau tidak bisa jadi orang soleh, jadilah orangnya Pak Soleh gitu. Katut. Pokoknya kalau ada kebaikan, Mas, ayo ikut saya. Kalau ada kebaikan, diajak ngikut.
ndak diajak nyusul. Gitu. Minta dilibatkan. Ajak dong saya. Oh, jadi pek dewe. Masuk surga kok dewean. Surga tuh besar luas. Sampai ayo masuk. Jadi Pak Jem ketika nyampaikan ke kawan-kawan, saya mau ngajak kalian ke surga. Ayo yang mau-mau nggak apa-apa. Sini. Yang nggak mau ya buatan nopo-nopo. Tugas saya ngajak yang mau. Ayo kita bikin program kebaikan. Sungguh-sungguhlah. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita lagi. Mana ada yang kembali ke orang lain? Ibaratnya gini, mohon maaf. Ibaratnya sampai itu ngelempar bola, pantulannya itu balik ke sendiri-sendiri. Kalau saya tuh ngasih analoginya biar gampang sama anak-anak saya tuh ngeludah ke atas. Naik ke atas. Jatuhkan ke muka kita lagi. Apa yang kita berikan, itu bukan untuk orang. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu kembali padamu lagi. Itulah Allah. Dia tidak perlu kebaikan dari hambanya itu tidak perlu. Coba jawab jujur. Allah perlu tidak sama kita? Allah perlu tidak sedekah kita? Zakat kita? Infak kita? Allah perlu? Tidak perlu sama sekali, Allah udah maha kaya. Infakmu tidak bikin Allah kaya, pelitmu tidak bikin Allah jatuh miskin. Coba diulang. Infakmu nggak bikin Allah kaya, pelitmu nggak bikin Allah jatuh miskin. Maka penguat materi pagi hari ini, saya pengen sampaikan, tidak ada satu orang pun yang peduli dengan kematianmu. Bertanggung jawablah dengan kematianmu sendiri. Siapkan betul-betul. Kalau ada kawan yang bisa diajak gandengan dalam rangka mempersiapkan kematian yang baik, GSM namanya apa? Golek sangu mati. Sangu itu bahasa Jawa. Sampai ini orang Jawa, yang Jawa ya, mudah-mudahan ngerti. Saya aja yang bukan orang Jawa, dengar kata-kata sangu itu terasa deep, dalam banget gitu. Oh, sangu ya, aku harus punya sangu ini. Ya gimana mau ngasih sangu, ya, dia sendiri tidak punya sangu. Ninggalkan anak istri, tidak ada sangunya. Zolim lah sebagai kepala keluarga, maka kita siapkan sangunya. GSM, apa? Golek sangu mati. Bikin Indonesia bercahaya. Untuk apa? Saya minta izin sama mak saya bilang, mak doakannya abang besok mau ke Surabaya, mau bikin Indonesia bercahaya. Bikin yang bagus kata mama saya. Mama doakan, mama ridho, kan mantap. Kita bikin Pak Jem, bukan cuma di Surabaya, Jawa Timur, tapi insya Allah di seluruh Indonesia. Maka namanya Indonesia bercahaya, bukan Surabaya atau Jawa Timur bercahaya. Itu doa Pak Jem. Aceh sampai Papua, bercahaya di dunia, bercahaya di surga. Insya Allah. Mudah-mudahan. Siap gak dukung kira-kira kawan-kawan? Mau jadi penonton atau ambil bagian? Wah, ini baru mantap. Menyala abangku gitu ya, dibakar suaminya langsung. Kan di sini kejadiannya. Oh enggak nyambung ya? Oh nyambung. Menyala abangku ya kan? Insya Allah abang kakak yang di sosial media tunggu kita Masjid Kapal Munzalan akan berkolaborasi dengan PLN wilayah Jawa Timur itu melaunching insya Allah program. Izin Pak Jamil saya infokan ke kawan-kawan biar didoakan oleh orang-orang baik. Nama programnya Indonesia Bercahaya. Bercahaya di dunia, bercahaya di surga insya Allah. Jadi nanti kita akan support masjid-masjid, musola-musola yang produktif, pondok-pondok pesantren yang mungkin kesusahan akses listriknya, supaya mudah menghafalkan Qur'annya, supaya mudah mereka belajar kebaikan. Mungkin ada pondok-pondok pesantren yang kesulitan instalasi listriknya, karena kami sering sekali berapa kali kejadian kebakaran di pondok pesantren Pak Jem karena salah install. Ya kan? Atau mohon maaf ada yang mungkin salah sambung, listrik orang yang disambungkan ke pondoknya dia misalnya gitu. Bahasanya salah sambung. Mau bilang curi itu enggak enak gitu. Salah sambung aja Pak Jem, agak halus gitu lah. Kok bisa kebakar? Ya listriknya salah sambung gitu. Harusnya listrik orang saya sambung ke rumah saya kan? Salah sambung kan? Bu ya jangan bilang curi listrik, salah sambung gitu aja. Pak Jem biasanya kayak gini ada yang ketawanya habis zuhur nanti Pak Jem. Enggak apa-apa ya. Jadi ada yang salah sambung. Nah, kita halalkan aja sekalian. Bahasanya kayak beasiswa gitu lah. Nah ini harusnya bayar sekian. Ini ada rezeki dari orang baik, bayarnya cuma 50% aja. Kita diskon. Karena memang ini masjid misalnya 24 jam berkhidmat untuk umat. Ya kan? Nggak dikunci masjidnya. Jadi dulu kalau orang safar, nginapnya di Hotel Merah Putih. Tahu Hotel Merah Putih? Pom bensin. Nah, sekarang ada masjid ramah musafir. Kita kerjasama dengan PLN, insya Allah dimulai dari Jawa Timur dulu. Jawa Timur ini ada berapa pesantren, Mas Jati? Terbanyak se-Indonesia itu Jawa Timur, Pak. Se-Asia Tenggara, Pak Jem. Kebayang tuh, omsetnya panjenengan. Itu yang namanya massive income. Allahu Akbar. Ikut semua ya. Ambil bagian ya. Dukung, support. Yang salah sambung tadi kita perbaiki ya.
yang salah install, turunkan tim, ayo cari inspeksi mana pondok-pondok yang instalasi listriknya belum tepat, kita perbaiki. Itulah program Indonesia Bercahaya. Nanti kita breakdown apa aja, mana rekomendasi abang kakak boleh kasih rekomendasi ke kita, mana masjid-masjid yang berfungsi dan berkontribusi untuk umat, itu yang akan kita support. Jadi tidak ada lagi cerita lagi Allah tuh mati lampu, karena sudah ada gensetnya, ada solar panelnya. Itu nanti kita bikin. Itulah jadi massive income. Selama masjid itu ada orang sholat, ada orang itikaf, ada orang baca Quran, di pondok-pondok pesantren, segitulah pahala jenengan ngalir sampai akhir zaman. Allahu Akbar. Masya Allah. Bahagia atau sedih nih? Bahagia atau sedih? Mau ambil bagian atau nonton aja? Ambil bagian bos. Kita mati masing-masing, masuk lubang kuburan. Minimal Allah izinkan kita ya ambil bagian dalam kebaikan ini. Ayo, namanya Indonesia Bercahaya. Abang kakak dukung ya, doakan ya. Semoga program kebaikan ini bisa kita tularkan bukan hanya di Jawa Timur, tapi insya Allah menyebar ke seluruh Indonesia. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa sama-sama, semoga niat baik kita ini diridhoi Allah. Semoga cita-cita baik kita ini dapat pertolongan dari Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah berakhir. Pahala mengalir terus walaupun usia sudah terputus. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khair abang kakak semuanya, matur nuwun sangat, matur sembah nuwun semuanya. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Doakan saya, maka doakan istri saya, doakan anak saya semuanya. Tolong dukung support doa ya program Indonesia Bercahaya. Semoga Allah berkahi Allah ridhoi. Allah jadikan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Terima kasih semuanya.